Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi 2022A akan menjelaskan mengenai Firebase Cloud dengan Kodular dan aplikasi kami bernama GearHub, yaitu peminjaman alat. Next. Perkenalkan kami, yaitu yang pertama, saya Rahma Fani Aprilia dengan NIM 220512141012 dan teman saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 220512141019 dan rekan saya Fatan Surya Azinuddin dengan NIM 220512141031. Next. Nah, yang pertama yaitu pengertian Firebase. Apa itu Firebase? Firebase adalah penyedia backend atau services, yaitu BaaS yang menawarkan berbagai alat dan layanan untuk mempermudah pengembangan aplikasi, baik web maupun mobile. Nah, BaaS ini singkatan dari Backend as a Services, merujuk pada jenis layanan cloud yang bertanggung jawab atas pengelolaan backend aplikasi. Oleh karena itu, Firebase sebagai BaaS bertanggung jawab atas berbagai aspek back-end, termasuk database, autentikasi, hosting, API, dan elemen lainnya. Yang selanjutnya yaitu Kodular. Kodular adalah platform pembangun aplikasi visual yang memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi mobile dengan menggunakan logika blok visual. Dengan Kodular dapat merancang antarmuka pengguna atau GUI dan menetapkan logika aplikasi, serta mengelola alur kerja tanpa perlu menulis kode secara langsung. Next. GearHub. GearHub merupakan aplikasi kita, yaitu peminjaman alat tata usaha yang dirancang untuk membantu departemen atau bagian tata usaha TU dalam mengelola proses peminjaman alat atau peralatan yang dimiliki oleh organisasi atau institusi. Nah, tujuan utama sendiri dari aplikasi GearHub ini adalah untuk mempermudah dan mengotomatisasi proses peminjaman sehingga meminimalkan kerumitan administratif dan meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Nah, berikut adalah langkah mengkoneksikan Firebase, yaitu aplikasi cloud dan Kodular sebagai pengembangannya. Yaitu yang pertama yaitu buat akun di situs web resmi Kodular dan Firebase, lalu juga membuat proyek baru di Firebase dan Kodular. Setelah itu, dari Firebase, dapatkan API key dan konfigurasi lain yang diperlukan untuk nantinya dimasukkan ke dalam Kodular. Lalu, masukkan informasi API key tadi dan konfigurasi Firebase ke dalam Kodular. Setelah semuanya terkoneksikan, memulai untuk mendesain GUI di Kodular dengan menambahkan blok Firebase di Kodular sehingga data yang diinputkan nantinya akan tertampil juga di Firebase. Nah, fitur dari aplikasi GitHub ini yaitu antara lain create, read, update, dan delete. Next. Untuk create sendiri, yaitu memiliki arti yaitu operasi yang melibatkan pembuatan atau penambahan data baru ke dalam database atau sistem. Berikut adalah tampilan
GUI dalam aplikasi GitHub yang dapat menambahkan atau menginputkan data peminjaman alat. Berikut tampilannya. Data berhasil ditambahkan. Lalu next. Berikut adalah read, yaitu operasi yang melibatkan penampilan atau pembacaan data dari database. Dalam konteks aplikasi GitHub, dapat mencakup penampilan informasi data mengenai peminjaman alat yang telah diinputkan sebelumnya. Berikut adalah data yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu next. Yang selanjutnya yaitu update. Adalah operasi yang melibatkan pembaruan atau pengubahan data yang sudah ada di dalam basis data atau database. Nah, setelah tadi menginputkan dan menampilkan, di aplikasi GitHub ini juga bisa mengupdate atau mengubah data dengan klik edit lalu mengubah data sehingga data berhasil ditambahkan. Lalu next. Selain dapat mengubah data, aplikasi GitHub juga dapat mendelete atau menghapus data dari database atau sistem dengan mengklik delete lalu data telah terhapus. Next. Berikutnya adalah tampilan GUI dari aplikasi GitHub. Yang pertama adalah tampilan awal dari aplikasi GitHub. Pada tampilan awal aplikasi ini akan terdapat pilihan seperti pilihan menu, yaitu peminjaman, peminjam, dan alat. Jika menu ditekan, maka akan mengarahkan ke submenu tersebut. Di sini contohnya pada tampilan menu peminjaman. Kemudian pada menu ini jika ditekan atau pada menu tersebut jika ditekan, maka akan menampilkan sub menu yaitu sub menu peminjaman dan data peminjaman. Kemudian berikutnya adalah tampilan form dari peminjaman alat. Pada form peminjaman alat akan terdapat 5 text box yaitu ID peminjaman, ID peminjam, ID alat, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Text box ini yang nantinya akan diisi oleh pengguna dan akan diinputkan ke Firebase. Kemudian berikutnya adalah tampilan data jika data berhasil ditambahkan. Setelah pengguna menginputkan semua data-data yang ada, maka akan muncul notifikasi yaitu data berhasil ditambahkan. Berikutnya adalah tampilan data pada peminjaman. Pada menu tadi, jika kita tekan atau jika kita menekan tombol lihat data, maka pengguna akan disuguhkan dengan data-data yang sudah diinputkan sebelumnya, seperti pada gambar berikut. Kemudian pada menu ini, pengguna juga dapat mencari data berdasarkan ID peminjaman. Pengguna dapat memasukkan ID peminjaman pada kolom di atas. Maka akan menampilkan data-data sesuai dengan peminjaman. Kemudian berikutnya adalah tampilan update data. Setelah pengguna memberikan update data dan mengisi data yang baru, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Jika pengguna sudah menginputkannya dan menekan tombol ya, maka akan terdapat tulisan data berhasil ditambahkan dan data akan dirubah atau diupdate. Kemudian berikutnya adalah tampilan hapus data. Untuk menghapus data, pengguna perlu menekan tahan pada data yang akan dihapus, kemudian klik tulisan delete. Seperti ini contohnya, pengguna dapat memilih salah satu, kemudian diklik tahan, setelah itu klik delete, maka data yang diklik tahan dan delete tersebut akan hilang. Dan berikutnya adalah demo aplikasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahara.
Hmm, Baik, saya akan mendemokan bagaimana aplikasi peminjaman alat kami berjalan. Yang pertama, buka dulu Kodular Communion, lalu scan QR code atau masukkan kodenya. Kemudian berikut adalah menu form peminjaman yang kita dapat menginputkan datanya. Kita dapat menginputkan data di sini. Kita diminta untuk menginputkan ID peminjaman, ID peminjam, ID alat, tanggal peminjaman, dan juga tanggal pengembalian. Setelah itu kita klik input, lalu akan ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu ketika kita lihat data, kita juga bisa melihat di sini data-datanya ada, yaitu tadi ID peminjamnya pinjam satu, alat satu, lalu ID alat. Lalu di sini juga ada pada real time database juga akan muncul. Next, untuk kita mengupdate data, kita bisa menekan nama data yang kita pilih, lalu akan ada pilihan delete dan juga edit. Kalau kita memilih edit, kita akan dialihkan ke form edit, lalu kita bisa mengedit data yang kita mau. Kita tuliskan data apa yang ingin berubah. Sini saya mengganti alatnya. Lalu kita klik update dan juga klik, lalu kita akan melihat datanya. Nah, bisa dilihat datanya sudah berubah dan juga ada database-nya yang berubah. Kita kembali lagi. Nah, bisa kita lihat di sini. Kemudian, untuk menghapus data, kita klik lama lagi, lalu akan ada pilihan delete, lalu kita delete, dan datanya akan hilang, serta di database juga akan hilang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.